sejak terbukanya Cina akhir 70-an, perdagangan Cina menjadi luar biasa. Dan hari ini mitra dagang Cina itu lebih luas daripada Amerika Serikat. Mungkin kita juga bisa melihat dari struktur politik Partai Komunis Cina, yang mana sejak Xi Jinping maju, isi orang-orangnya adalah teknokrat. Nggak mungkin Partai Komunis Cina mau terlihat lemah di hadapan masyarakatnya, juga di level internasional. Sehingga saya melihatnya secara short term, ini mereka masih akan saling tarik-menarik. Dengan Amerika melakukan demikian, Cina tidak takut karena mitra dagangnya di mana-mana. Ini risiko yang harus kita terima ketika banyak negara, terutama negara-negara kuat sedang bertarung, kita berada di tengah dengan ketidakpastian. Dalam hal ini antara perang dagang antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang mereka kenakan pajak impor ya. Tapi yang menarik adalah China dengan seluruh hegemoni yang mereka berhasil ciptakan dalam kurun waktu 20-30 tahun terakhir, mereka sukses berdiri tegak di hadapan Amerika, terkhusus di depan kekuasaan Presiden Trump. Setelah digertak dan kemudian China melawan, dan sekarang tampaknya Trump harus menerus langkah. Ya, bagi orang seperti Trump biasa saja. Dia pedagang itu harus cerdas untuk bernegosiasi. Tapi dalam banyak cara melihat masalahnya, kadang-kadang orang bingung. Saya mencoba untuk memahami itu. Untuk itu kemudian saya menghadirkan seorang narasumber. Seperti karakter podcast ini, karakter forum di sini, kami selalu berupaya untuk bertemu dengan orang-orang baru. Kami selalu berupaya untuk mencari talenta-talenta baru, di mana kemudian kita bisa belajar dari orang-orang seperti itu. Adalah sesuatu yang layak menurut kami apabila kemudian banyak pikiran yang hadir dari forum ini dan juga mungkin dari orang-orang baru. Salah satunya adalah narasumber saya, Zulfikar Rahmat, pakar hubungan internasional Amerika Serikat, China dan Indonesia. Masih muda sekali. Zulfikar, selamat datang di forum saya. Zulfikar ya. Zulfikar ini alumni hubungan internasional dari Qatar University. Oke, menarik. Kemudian pada usia 26 tahun mengambil Magister dan PhD politik di Manchester University pada usia 26 tahun, muda sekali. Dan kemudian dalam daftar yang ada di tangan saya, Mas Zulfikar ini menulis banyak sekali paper untuk menyangkut itu. Maka menurut saya kami layak mengundang Zulfikar untuk memberikan kita informasi tentang gitu. Itu pembukaan saya, Pak Zulfikar ya. Selamat atas segala catatan intelektual Anda ini. Oke, seperti pembukaan saya tadi, saya lebih tertarik untuk kemudian melihat dari sisi Cinanya. Orang menyebutnya China kadang-kadang, yang benar yang mana ya, pokoknya itulah. Bagaimana mereka bisa begitu kekeh? Ini bahasa tepatnya apa ya? Begitu tangguh, kokoh itu di hadapan hegemoni Amerika. Diancam, kemudian dia mengancam balik, dan kemudian Amerika ngancam lagi, dia bertahan, dan kemudian Trump pasti melengah. Akhirnya melemah. Apa yang kita bisa potret dari situasi ini, Mas Zulfikar Rahmat? Ya, kita melihat sebenarnya kita harus kembali ke tahun 2012, Pak. Ketika Xi Jinping menjadi presiden Tiongkok pada saat itu. 2012 ya? 2012. Menggantikan Jiang Zemin ya kalau betul, ya. Betul. Dan Xi Jinping ini adalah seorang yang memiliki karakter yang agak kuat dibanding pemimpin Tiongkok sebelumnya, di mana dia memiliki ambisi untuk menunjukkan bahwa China is great.
sebenarnya sama dengan Trump dengan maganya ya, Make America Great Again gitu. Sebenarnya China juga sama dengan Xi Jinping. Sehingga dari situ, tapi kita perlu memahami bahwa audiensnya siapa. Sebenarnya Xi Jinping dalam motivasinya untuk menunjukkan bahwa China adalah negara besar, itu sebenarnya tidak semata-mata audiensnya adalah audiens internasional kita misalnya, tapi sebenarnya domestik Chinanya sendiri. Karena sejak krisis finansial global tahun 2008, legitimasi Partai Komunis Cina itu menurun secara domestik. Banyak orang yang merasa kok kita gini-gini aja. Entar dulu. Artinya Anda yang mengatakan bahwa sebenarnya karakter pemerintahan di Cina sekarang yang dipegang oleh Xi Jinping itu bukanlah seperti apa yang kita pikirkan di Indonesia selama ini, bahwa dia adalah komunis murni dan segala macam gitu, bukan ya? Bukan. Mereka sejak reformasi akhir tahun 70-an itu menggabungkan antara kapitalisme dengan komunisme. Kalau kita harus memilih di antara keduanya, mana yang lebih dominan? Kapitalisme malah. Secara ekonomi kapitalis, secara politik masih sosialis. Makanya disebut kapitalisme with Chinese characteristic. Saya ingat dulu siapa ya Presiden Cina itu yang mengatakan, saya tidak peduli mau kucing hitam mau kucing putih. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping malah mengatakan itu ya. Yang penting dia bisa menangkap tikus gitu ya. Oke. Silakan. Dan sehingga karena ekonomi menurun sejak krisis finansial global, Xi Jinping ini ingin menunjukkan bahwa Partai Komunis Cina ini masih kuat. Sehingga akhirnya mereka secara masif mencoba untuk membenahi ekonomi mereka. Salah satunya adalah dengan investasi. Makanya ada proyek Sabuk dan Jalan atau yang kita sebut sebagai Belt and Road Initiative, yang Indonesia juga merupakan salah satu destinasi utama dari menjadi bagian dari rencana besar itu. Betul. Okay. Nah, secara politik dia juga ingin menunjukkan bahwa kita ini nggak mudah untuk digoyahkan. Oke, sampai di situ. Saya sedang menyiapkan beberapa episode menyangkut ini. Ada 2 atau 3 episode lagi yang akan saya ambil menyangkut ini. Karena jujur saya sangat tertarik dengan Cina. Apapun namanya, kita telah berada dan mungkin juga bagian memang dari imperialisme ekonomi China. Kita terima saja lah situasi itu kan. Nah, saya ingin ada gambaran dari Anda. Sebab saya lihat tulisan Anda ini banyak sekali menyangkut itu ya. Bagaimana awalnya China itu menyadari dan kemudian melakukannya, hingga kemudian hari ini kita bisa lihat betapa dia tangguh di hadapan segala hal. Katakanlah misalnya untuk teknologi AI atau barangkali satelit atau bahkan pesawat tempur generasi kelima. Di Amerika itu tampaknya sebuah proses panjang sekali tuh. Hingga kemudian mereka sampai pada sebuah pencapaian. Misalnya Elon Musk menciptakan satelit di mana bisa bolak-balik. Jadi roket pendorongnya melepaskan satelit kemudian balik lagi seperti tertada di sebuah tempat gitu ya. Saya buat sederhana bahasanya. Bagaimana bisa Cina itu melompat dan kemudian menyamai itu dengan sangat cepat? Apa yang mereka lakukan? Yang pertama adalah kalau kita bandingkan dengan Amerika, Bang, sejak terbukanya Cina akhir 70-an, perdagangan Cina menjadi luar biasa. Dan hari ini mitra dagang Cina itu lebih luas daripada Amerika Serikat. Kemudian juga investasi yang cukup signifikan dengan proyek seperti Belt and Road Initiative dan semacamnya. Kemudian juga ada dorongan di dalam negeri untuk di bidang R&D, Research and Development, yang itu akhirnya mendorong Cina untuk melakukan banyak hal. Kalau kita lihat misalnya produk Cina seperti Huawei, Xiaomi, bukan main-main, Bang. Sekarang kalau kita ke toko Huawei misalnya, HP-nya itu harganya 23 juta. Berarti kan itu kita bisa bilang mereka bisa bersanding dengan sekelas iPhone begitu. Nah, jadi proses ini yang membuat Cina juga
terakselerasi begitu cepat. Itu yang saya pengen tahu. Anda tadi sudah menjawabnya satu hal. Pertama, dorongan dalam negeri. Pastilah ini soal kita menyebutnya di sini apa ya? Dorongan politik ya segala macam ya. Yang kedua tadi ada R&D. Itu memang luar biasa. Kita kemarin saya baca pernyataan Menteri Pendidikan mengatakan telah menyiapkan dana 2 triliun untuk R&D gitu ya, untuk riset. Oke, barangkali ya memang cuma sampai di situ kemampuan kita, tapi itu tidak akan menjawab masa depan. Kembali ke soal Cina, itu tadi 2. Nah, terus apalagi yang lain? Saya ingin mencari jawaban dari pertanyaan banyak orang bahwa apa yang terjadi dengan Cina? Kenapa seperti kilat gitu? Apa temuan Anda? Ya, tadi Bang, investasi yang cukup signifikan, di mana mereka akhirnya melihat bahwa negara-negara ini, negara-negara yang mereka sebut sebagai recipient countries ini sangat menerima keuntungan dari investasi Cina. Kemudian faktor lain yang perlu kita lihat adalah mundurnya atau the decline of the West. Jadi negara-negara Barat ini sudah mulai mundur, Bang. Dan kalau kita lihat contohnya di Timur Tengah misalnya, Cina ini cukup masif, signifikan sekali keberadaannya. Zulfikar, oke, kita akan ke sana nantinya. Saya masih fokus dulu di dalam internal Cina. Tidak mudah mengelola 1,4 miliar manusia. Kita saja di sini sekitar 275-an. Jawaban dari orang-orang yang agak malas berpikir selalu mengatakan kita kan penduduk kita banyak, ya kan, dibandingkan dengan Singapura. Menurut saya sebuah perbandingan yang terlalu menyederhanakan masalah ya. Bagaimana kalau kita bawa antara diri kita dengan Cina? 1,4 miliar manusia dengan luas wilayah yang luar biasa. Tapi kok mereka bisa? Itu yang saya pengen gambarannya, Zulfikar. Ya, mungkin kita juga bisa melihat dari struktur politik Partai Komunis Cina yang mana sejak Xi Jinping maju, isi orang-orangnya adalah teknokrat, Bang. Orang-orang yang backgroundnya tidak hanya social science tapi juga natural science. Di dalam internal partai, artinya pengelola partai pada berbagai tingkatan. Oke. Termasuk Xi Jinping yang dulunya juga belajar kalau nggak salah ilmu kimia juga. Gitu. Jadi dari situ akhirnya yang membuat Cina secara teknologi, secara pembangunan juga maju, begitu. Dan juga mereka melihat bahwa sebenarnya sejak Xi Jinping ini melihat key atau kunci dari pendorongan atau dorongan ekonomi Cina, pertumbuhan ekonomi Cina adalah investasi, dan itu yang mereka genjot besar-besaran. Investasi kan dilakukan ketika hasil dari upaya besar tadi membesarkan banyak hal di internal, itu baru bisa dilakukan kan. Kita membaca bagaimana Cina investasi di Afrika. Tentu saja kita dengarkan juga efeknya ya. Itu satu hal. Tetapi itu tadi saya katakan, kita pengen lihat gambaran bagaimana Cina begitu hebat, 1,4 miliar dengan wilayah yang luar biasa, tetapi yang saya pelajari, tak ada satupun ruang mereka itu tertinggal. Mulai dari yang namanya produk yang kecil, kalau kita bicara produk ya, sampai kemudian yang luar biasa ya, di mana bangsa lain membutuhkan puluhan tahun untuk mengembangkannya. Satu-satunya barangkali yang bisa kita katakan Cina harus dipertanyakan adalah penghormatan kepada HAM. Tapi itu nanti kita bicarakan gitu kan. Makanya saya fokus ke sini dulu. Ya, tentunya juga manufacturing base yang luar biasa, Bang. Jadi kalau kita lihat misalnya Apple gitu, itu kan juga dibuat di Cina. Nah, dorongan sektor manufaktur ini juga sangat membantu Cina untuk bisa maju sampai hari ini, begitu. Dan juga bagaimana kemudian Cina mengedepankan tadi riset and development yang luar biasa. Itu yang bisa membantu Cina untuk bisa sampai hari ini. Zulfikar pernah ke Cina? Benar. Apa yang Zulfikar bisa pelajari dari kunjungan itu? Kalau kita melihat, jadi ini juga sebenarnya tadi Bang Faisal mengatakan bahwa
tidak ada satu pun yang tertinggal sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Tidak juga. Karena ada ketimpangan juga di Cina. Terutama di negara-negara di kota-kota besar seperti Shanghai, Beijing yang luar biasa kita lihat. Tapi kalau kita melihat di beberapa terutama di sebelah barat itu ada ketimpangan di situ. Makanya isu seperti Xinjiang atau Uighur Muslim yang kemudian memberontak itu juga salah satunya adalah unequal development. Jadi tidak kemudian tidak sempurna itu sebenarnya. Saya tidak membantah itu. Yeah. Saya tidak sedang mencoba membenarkan pikiran saya tadi. Betul. Tapi yang saya maksud begini, dimanapun, di Amerika pun juga terjadi seperti itu. Yeah. Kan? Di negara yang katanya sudah 200 tahun mengembangkan diri itu, pasti juga Cina gitu. Ada banyak, saya beberapa kali ke Cina, ada banyak juga ketimpangan. Tapi yang saya lihat itu gambaran besarnya, bagaimana negara ini muncul dan hadir dengan luar biasa pada berbagai sektor, yang kemudian dengan tangguh pula mereka datang ke depan Trump. Nggak bisa loh seperti ini nih, silahkan saja, kami juga bisa melakukan hal yang sama kepada Anda. Nah, itu yang saya sedang pelajari. Siapa tahu barangkali kita juga bisa melakukan hal yang sama di sini, meskipun ya dengan hari ini ya prosesnya menjadi tidak mudah. Itu yang saya minta Anda jelaskan. Dan sekarang juga kita melihat tidak hanya ekonomi Cina yang luar biasa Bang, yang membuat mereka confident menghadapi Trump. Tapi kemarin saya juga membandingkan kekuatan militer antara Cina dengan Amerika yang menurut saya sudah part to part, sudah hampir equal. Apalagi dalam meskipun kalau kita ngomongnya defense budget militer Amerika jauh lebih besar. Tapi kalau kita ngomong kemampuan senjata dan semacamnya, apalagi militer personal, itu angkanya jauh lebih tinggi Cina daripada Amerika. Ini juga akhirnya membuat Cina lebih confident hari ini. Kemudian juga ada juga self-reliance, atau mereka merasa mereka sudah self-sufficient, terutama dalam konteks pangan misalnya. Mereka ketersediaan pangan, akses di bidang pangan mereka sudah ada gitu, dan itu juga yang membuat mereka confident menghadapi Amerika. Apalagi tadi Bang, mitra dagang teman-teman mereka sekarang jauh lebih luas dibandingkan Amerika Serikat. Saya tidak sedang meragukan intelektualitas masyarakat, terkhusus kaum intelektualnya para pemikir Cina ya. Begitulah Tuhan mengatur segala hambanya gitu kan, apapun agamanya gitu. Tetapi lagi-lagi saya dengan cara berpikir saya yang mungkin tampak menyederhanakan situasi ini, saya tetap memikirkan bagaimana Cina mengejar ketertinggalan. Lagi-lagi di situ, Amerika misalnya, bagaimana mereka mencoba pesawat ulang-alik pertama ke bulan tahun berapa gitu kan, kemudian ada Challenger yang meledak dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan teknologi Elon Musk. Lagi-lagi di situ ya, karena biasanya kan pencapaian orang-orang situ. Kemarin saya baca itu beberapa penyanyi Amerika itu jalan-jalan selama 11 menit ke luar angkasa, difasilitasi oleh sebuah perusahaan siapalah, mungkin Amazon atau siapalah gitu ya. Artinya kan itu proses panjang. Ini Cina nggak seperti itu. Tiba-tiba mereka meluncurkan sebuah produk di mana, loh, kan kemarin kamu nggak di situ. Nvidia misalnya kan di Amerika, tiba-tiba mereka tanpa babi bu meluncurkan DeepSeek, pesawat tempur generasi kelima, 4,5 sampai kelima Amerika gitu ya, katakanlah model yang tak terpantau radar itu loh. Saya butuh penjelasan itu, Soal Fikar, karena tak ada jawaban dari yang saya dapatkan, maka kemudian saya berpikir sama dengan banyak orang bahwa ini mungkin adalah proses tanda petik ya. Ini tuduhan yang saya sejujurnya meragukannya juga, tapi saya mencoba untuk mencari jawaban. Kan masyarakat Cina ada di mana-mana.
apakah seluruh proses yang kemudian menghasilkan kehebatan seperti ini bukan proses jiplak teknologi? Bahkan dalam dunia mata-mata, saya suka nonton film-film seperti itu ya. Apakah ini bukan pencurian teknologi dan seterusnya? Saya sedang mengelola perasaan seperti itu. Tapi karena saya bertemu dengan orang yang saya lihat dari catatannya banyak paham itu, apakah pikiran ini benar? Kekuatan diaspora Cina juga membantu tentunya ya. Apalagi Cina dengan masif juga mengirimkan warganya untuk belajar. Ketika saya di UK misalnya Bang, dulu di kelas juga mayoritas 70-80% di kelas bukan orang UK gitu, tapi orang Cina gitu. Itu juga sangat membantu. Dan itu nggak cuma di UK, di seluruh dunia. Mereka disebar di mana-mana dan mereka mempelajari banyak hal. Kemudian ketika mereka pulang, akhirnya mereka melakukan ini semua. Dan betul sekali, prosesnya begitu cepat. Kalau kita melihat pembukaan atau reformasi ekonomi Cina 79, kemudian sampai hari ini itu waktu yang cukup cepat. Tapi proses bukan cukup cepat, sangat cepat. Sangat cepat. Jadi ini Bang, yang akhirnya, jadi kalau kita bisa merangkum, ada kekuatan ekonomi, kekuatan SDM, kemudian juga kekuatan pemerintahan tadi, di mana isinya teknokrat, kemudian mereka akhirnya. Tapi kalau tadi Bang Faisal menyentuh terkait menjiplak teknologi, mungkin bisa dibilang begitu, atau kita bisa melihat mereka juga melihat inovasi-inovasi yang dimunculkan di Barat dan mereka mencoba untuk melakukan hal yang sama. Begitu. Seperti itu ya. Wow. Oke. Sekarang kita lebarkan diskusi kita. Kita bawa dalam situasi Amerika. Menurut catatanmu, Zulfikar, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi telah tiba pada posisi vis-a-vis ya, berhadapan antara Cina dengan Amerika. Ya, dengan gaya Trump yang selengean, ngancam mundur lagi gitu ya. Biasalah pedagang dia. Tapi Cina dengan santai aja mengatakan mau perang aja, nggak ada urusan. Kami tidak akan ngalah. Kira-kira ujungnya di mana? Kalau saya melihat untuk short term Bang, mereka masih akan saling menunjukkan kekuatannya, dan ini sudah mulai terlihat sejak Trump 1.0 atau Trump di periode pertama. Mereka saling gontok-menggontok perang dagang sejak tahun 2018. Kemudian sekarang. Nah, sekarang ini kita melihat Trump ingin menunjukkan kedikdayaannya. Kalau kita melihat sebenarnya tarif ini tentunya ada faktor ekonominya ya, ingin mendorong industri domestik, mengembalikan lagi employment dan seterusnya. Tapi sebenarnya hegemoni Bang yang menjadi motivasi utama Trump melakukan hal ini. Makanya dengan bangganya dia mengatakan di tweetnya, ini negara-negara pada datang ke kita negosiasi, kecuali satu, yaitu Cina. Nah, Cina di sisi lain mereka juga tidak mau terlihat lemah. Ada faktor domestik tadi. Nggak mungkin Partai Komunis Cina mau terlihat lemah di hadapan masyarakatnya, juga di level internasional. Sehingga saya melihatnya secara short term, ini mereka masih akan saling tarik-menarik perang tarif ini, Bang. Pangsa pasar utama Cina itu memang ternyata di Amerika. Oke. Kita berandai-andai dengan kacamata yang yang seadanya. Apakah sikap Cina ini yang tampak kokoh ini dimungkinkan misalnya gini, udah silakan saja. Pada titik tertentu kehilangan pangsa pasar di Amerika pun kami nggak peduli. Tapi pangsa pasar Cina di seluruh dunia non Amerika itu kan bisa menggantikannya.
Apakah seperti itu? Iya, betul. Jadi kalau kita melihat sejak 2012 tadi saya menyentuh ada proyek Belt and Road Initiative. Bagaimana Cina ingin mengembalikan kembali jalur sutra, Bang. Tapi kalau Belt and Road Initiative ini jalur sutranya ada dua aspek. Yang pertama jalur darat, yaitu dari Cina sampai ke Roma, Italia. Kemudian jalur laut. Jalur laut ini Indonesia merupakan penting karena kalau kita lihat di petanya itu dari Cina turun ke Indonesia, kemudian mutar ke barat Afrika, kemudian naik sampai ke pelabuhan Rotterdam di Belanda. Nah, tapi Belt and Road Initiative ini aspeknya bukan hanya dagang. Bukan hanya investasi, tapi juga kerjasama di bidang perdagangan. Jadi negara-negara ini sudah menandatangani berbagai macam perjanjian perdagangan dengan Cina. Sehingga dengan Amerika melakukan demikian, Cina tidak takut karena mitra dagangnya di mana-mana. Hari ini Cina merupakan mitra dagang nomor 1 Indonesia. Tapi Cina sebagai mitra dagang nomor 1 tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara. Jadi ya mereka kalem-kalem saja, Bang. Oke, kita menuju ke akhir diskusi kita. Dibawa dalam situasi kita. Ya seperti pembukaan saya tadi, kita ini entah berada pada posisi mana. Oke. Nah, tapi posisinya adalah hari ini tampak seluruh upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menjembatani problem ini dengan pemerintah Amerika. Maka dikirimlah tim negosiasi untuk itu. Apapun hasilnya, nanti kita lihat. Tentu saja saya bisa memahami jika kemudian kita harus mengambil model seperti ini. Kita tidak boleh meninggalkan salah satunya sebab kita tidak setangguh Cina ya. Tetapi menurutmu ini kan ada koalisi ekonomi dunia baru nih bernama BRICS. Di mana Rusia dan Cina sebagai pemain utama di situ. Dan kita sudah meratifikasi itu. Yeah. Herannya saya, kenapa kemudian tidak ada semacam suara dan atau penyikapan dari BRICS sendiri menyangkut ini? Apalagi bahkan Rusia itu tidak mendapatkan sanksi apapun dari Amerika gitu kan? Menurut Anda, apakah kita harus mereview ulang hubungan kita atau keberadaan kita di BRICS ini? Atau bagaimana? Karena kenyataannya dalam situasi seperti ini nggak membantu juga tuh. Ya, ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini, Bang. Sepertinya negara-negara BRICS paham bahwa selama ini Donald Trump lebih prefer bilateral daripada multilateral. Sehingga saya pun berargumen seandainya negara-negara ASEAN bergabung kemudian mencoba untuk mempropos, menurut saya tidak akan sekuat jika negara-negara ini datang satu persatu ke Donald Trump karena dia lebih prefer dengan bilateral approach daripada multilateral approach. Kemudian kalau kita bicara BRICS sendiri tadi, Bang, negara-negara ini negara-negara BRICS memiliki banyak sekali interest. Oke, ada Cina, kemudian ada Rusia, ada Afrika Selatan, ada Brazil, dan sekarang juga ada UAE, Arab Saudi dan seterusnya. Mereka punya kepentingannya masing-masing dengan Amerika Serikat. Jadi untuk kemudian muncul dan punya konsensus, kayaknya itu tidak mungkin kalau saya bisa bilang. Tapi di waktu yang sama saya dari awal sudah mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia tidak perlu bergabung dengan BRICS karena saya belum bisa melihat manfaat yang cukup signifikan dari kita bergabung dengan BRICS. Tapi karena sekarang sudah bergabung, seharusnya ini menjadi kesempatan di tengah adanya Trump tarif ini. Saya rasa seperti itu. Bagaimana Indonesia bisa mendiversifikasi pertemanannya. Nah, tapi jangan sampai Indonesia dalam konteks BRICS kemudian berteman dengan teman lamanya juga, dengan Cina. Tapi
perlu mengeksplorasi yang lain seperti Afrika Selatan, yang menurut saya juga Afrika Selatan ini bisa menjadi pintu kita untuk menjalin pertemanan yang lebih luas di benua Afrika. Kemudian kita punya Brazil yang bisa membuka pertemanan kita di Amerika Latin, yang menurut saya dua ini belum kita eksplor secara signifikan. Ya, menarik. Mas Zulfikar, terima kasih diskusinya ya. Singkat tetapi menurut saya ada banyak hal yang bisa kita perdebatkan. Saya berharap sih ruang-ruang diskusi kita semakin berwarna ya. Jangan melulu dalam hal politik, tapi juga ada situasi yang terbuka di sekitar kita yang tampaknya butuh penyikapan kita semuanya. Kita tidak boleh hanya berdiri pada satu titik saja. Mas Zulfikar Rahmat, terima kasih ya telah mengajak kita untuk berdiskusi di sini. Pemirsa, seperti janji saya tadi, kami akan menghadirkan 2 atau 3 episode menyangkut ini. Terkhusus sekali sebenarnya, mungkin saya yang terobsesi. Saya ingin bahkan kalau perlu kelas-kelas kita di sekolahan SD, SMP, SMA itu mengajarkan tentang bagaimana Cina berkembang. Korea berkembang. Cina kembali ke hegemoni setelah hancur di Perang Dunia Kedua. Itu perlu kita pelajari agar kemudian kita belajar bagaimana sih cara bertumbuh. Diskusi ini adalah bagian dari itu. Sebelum kita mengakhiri diskusi saya dengan seorang anak muda, Mas Zulfikar Rahmat ini, seorang magister dan PhD dari University of Manchester di Inggris, yang tadi Anda bisa dengarkan sendiri. Saya mengingatkan bahwa kami mengundang Anda terlibat di dalam program kami yang baru bernama Rakyat Bersikap. Ada pengaduan, ada polling, dan ada petisi. Untuk kali ini masih tentang pengaduan dan atau barangkali pikiran masih tentang tarif impor AS seperti yang kita bahas tadi. Silakan bergabung di www.rakyatbersikap.avo.id dan tarif impor. Silakan, supaya kemudian semakin banyak pendaran pikiran yang berpendar di antara kita, bukan hanya pendaran-pendaran kemarahan yang tidak perlu. Mari saling berdiskusi, mari saling bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.